saya bisa ada bersama Bapak Ibu, anak-anak muda, dan saya percaya ini karena kasih Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapak, sore hari ini kami ada sebagaimana ada hanya karena anugerah pertolongan-Mu. Bapak, sore hari ini kami bersyukur karena kami mau meninggikan, memuji, bahkan mengagungkan nama-Mu. Tuhan, sore hari ini kami ingin mendengar firman-Mu. Tuhan, materaikan apa yang menjadi suara Tuhan. Amin. Kami sama-sama diberkati, baik yang membawa serta yang mendengarkan. Amin. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita buka Alkitab kita. Sorry, saya nggak bawa kacamata, jadi puji Tuhan saya punya Alkitab besar sekali. Ini Alkitab ini sudah keliling, keliling dari apa namanya, kemana saya pergi saya harus bawa Alkitab ini, walaupun makan tempat karena besar. Saya rindu Bapak Ibu saudara sekalian buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Bagi yang bawa tolong dibuka dan kita baca bersama-sama. Matius 9, Matius 5 ayat 9. Iya, Matius 5 ayat 9. Karena ini cuma satu ayat, jadi saya rindu kita semua baca bersama-sama, supaya bukan saya saja yang diberkati, tapi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian diberkati juga. Amin. Matius 5 ayat 9 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus. Sekali lagi izinkan saya untuk membaca Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tentunya kita anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pembawa damai. Amin. Jadi dimanapun kita berada, jangan sampai kita datang orang lari, karena kita nggak membawa damai. Masih jauh orang lihat kita lari-lari, ini orang begini. Nah itulah. Tapi kalau anak-anak Tuhan Yesus, kita harus tunjukin bahwa kita ini anak-anak Tuhan Yesus yang tentunya harus menjadi pembawa damai. Saya bersyukur sore hari ini memang Ibu Gembala Rahel sering komunikasi dengan saya, dan dari beberapa bulan Ibu Gembala mengundang saya, tapi karena saya ada di Nusa Tenggara Timur, saya ini lagi nyalek kemarin. Ya, saya nyalek. Saya sudah ada, melayani di sini sudah yang ketiga, dan yang ketiga hebatnya gereja nggak pindah-pindah. Hebat. Iya, luar biasa. Artinya berarti Tuhan masih menyertai Bapak Ibu, menyertai Ibu Gembala, karena masih pindah-pindah. Kalau kita udah nggak pindah-pindah,
artinya sudah selesai. Ketika nanti tidak pindah-pindah, berarti Tuhan sudah memberikan tempat yang sampai Tuhan Yesus jemput. Gitu ya Ibu Gembala. Tapi bukan berarti kita meninggal, bukan. Maksud saya kita sudah, Ibu Gembala sudah dapat tempat, artinya ya sudah, nggak pindah-pindah lagi. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Amen. Apa? Siapa tahu dengan kita pindah-pindah, dengan Bapak Ibu, saudara-saudara bernyanyi itu kedengaran di tetangga-tetangga. Amin. Akhirnya mereka jadi cinta dan akhirnya datang ikut bersama-sama dan menjadi anak Tuhan. Kan seperti itu. Jadi berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kebahagiaan kita ini itu harus kita membawa damai. Ada kebahagiaan tidak membawa damai. Contoh, boleh ya saya kasih contoh. Ada kebahagiaan hanya sesaat, nggak membawa damai. Contoh ketika kita ada berteman, bergaul dengan orang yang selalu kita bersama dia, kita bahagia, tetapi nggak membawa damai. Kenapa begitu? Karena bawaannya ngomongin orang. Apakah itu damai? Memang bahagia karena dia ngoceh terus, tapi nggak membawa damai. Nah, kalau ada teman kita seperti itu, kita jauh. Karena apa? Nanti kita jadi ikut seperti dia, pencemooh. Jangan. Saya juga begitu. Ketika ada beberapa teman yang setiap ketemu dia ngomong, ada aja. Si A, si B, si C, si D, kalau bisa sampai Z. Lama-lama saya gerah. Saya bilang, waduh, ngeri juga. Ya saya menjauh, pelan-pelan saya menjauh. Supaya apa? Supaya tidak menular kepada kita. Mau nggak Bapak Ibu ditular dengan pencemooh? Pertama kita habis-habisin waktu. Habis-habisin waktu itu karena kadang kita nggak kenal orang itu, tapi dia ngoceh tentang orang itu. Saya pikir ini saya nggak kenal ini orang, tapi kok dia ngomongin orang ini, apa gunanya ya? Tapi kadang-kadang memang sudah penyakit seperti itu. Makanya berbahagialah kita kalau kita nggak seperti orang itu, karena mungkin dia juga nggak kepengen seperti itu, tapi karena sudah karakter. Jadi lebih baik kita jauh. Bukan berarti kita benci dia, tidak, tapi kita menjauhi supaya roh pencemooh tidak tertransfer ke kita. Kalau transfer uang boleh lah, tapi kalau transfer hal-hal yang buruk jangan, karena percuma dan sangat nggak memberkati kita. Bayangkan setiap hari hidup kita hanya ngomongin orang, padahal belum tentu kita lebih baik dari orang, belum tentu. Makanya harus ada kaca supaya kita berkaca, cermin, ya cermin, supaya kita, kalau orang Manado bilang bakaca ngana, supaya ngana tahu ngana lebih besar dari kita. Bukan besar muka, bukan jelek muka, tapi kelakuan, karakter. Karena saya percaya kalau kita sudah di dalam Tuhan jadi cantik semua. Amin. Iya. Karena cantik itu kan karena hati kita baik. Ketika hati kita jelek, muka kita pasti jelek. Coba deh, nanti sampai di rumah, Bapak Ibu, anak-anak muda di sini, lihat di cermin. Coba, terus bicara dengan cermin gitu.
dengan kaca itu sudah cantikkah saya? Sudah gantengkah saya? Maka cermin itu akan bicara, akan memberikan jawaban. Sudah cantik, tapi sayang kelakuanmu harus berubah supaya cantik. Kalau kamu belum cantik atau belum ganteng, jangan pakai cermin saya. Jangan sampai itu. Nah, damai yang bisa kita create, contoh ada yang orangnya ganteng terus, padahal dia ada uang, tapi bawaannya mau ribut. Ada begitu. Ada rumah tangga keluarga yang begitu. Karena apa? Uang segala-galanya. Ketika di dalam rumah tangga, ketika di dalam satu keluarga, uang dihambakan, selesai. Tapi saya percaya kaum perempuan di sini, kaum ibu-ibu di sini, jangan selalu uang. Jangan. Yang paling utama kita tentang bagaimana Tuhan Yesus. Maka uang akan datang. Saya mau kasih kesaksian. Saya ini kemarin habis nyalek. Kan sebelum saya pas bulan pencalekan kan saya pernah khotbah di sini juga ya. Iya, Saya kan bilang saya mau nyalek kan. Sekarang sudah selesai nyalek, jadi boleh saya cerita sedikit. Tetapi saya mau menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan kepada saya. Saya orang Manado. Tetapi bagaimana saya bisa jadi caleg di Nusa Tenggara Timur? Keren nggak? Keren. Bukan orang NTT, tapi saya bisa ada di sana. Dan saya tidak pernah takut. Karena apa? Ketika DPP mengumumkan bahwa Ibu Nova ada di NTT 1, padahal saya tidak minta di NTT 1, saya minta Papua Selatan. Karena saya ada dari 2016 saya ada di sana dan saya banyak melakukan aksi-aksi sosial. Apa daya, Tuhan tidak mengizinkan saya di sana. Dan saya oleh DPP PDI Perjuangan memberi saya kesempatan, saya ditaruh di dapil NTT 1. Secara manusia saya agak ini ya, ngedumel. Waduh, kenapa sih saya ditaruh di sana? Saya kan minta di NTT di Papua Selatan. Tapi waktu saya dari DPP, saya kantor DPP, saya pulang, di jalan saya begini, Tuhan, apa maksud Tuhan memberikan saya, taruh saya ada di NTT 1? Tuhan bilang, jangan seperti Yunus, saya suruh ke kota Nineveh, ke Tarsis, dia pergi ke Nineveh. Akhirnya saya bilang oke Tuhan, saya jalan. Tapi jujur ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya menganggap Tuhan itu Bapak saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan suruh saya di sana, Tuhan siapkan semuanya. Tuhan berikan saya kekuatan. Dan satu hal, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang baik. Saya puasa 3 hari. Saya bilang, Tuhan, saya mau berpuasa. 3 hari saya puasa dan saya bilang, Tuhan tunjukin. Karena saya berpikir secara manusia, ketika saya bukan di sana, hanya kemauan manusia, artinya saya pasti nggak kuat. Tapi ketika saya minta pertolongan Tuhan, saya minta restu Tuhan, bukan hanya minta restu sama ibu bapak, kita juga harus minta Tuhan, apakah ini jalanmu?
Kalau Tuhan ini jalanmu, saya percaya Tuhan akan menyertai saya. Amin. Dan saya puasa 3 hari dan puji Tuhan ada jawaban. Karena saya sudah berpikir, kalau Tuhan tidak berkenan, saya diam. Tetap ada nama saya, tapi saya tidak akan ke sana. Buat apa saya ke sana? Tapi Tuhan memberikan jawaban, jalan. Dan 3 hari saya berpuasa, saya banyak menerima telepon. Satu-satunya ada lagi saya ditelepon oleh orang NTT. Ibu, saya lihat nama ibu ada untuk dapil NTT 1. Saya bilang, oh iya, artinya itu jawaban dari Tuhan. Dan saya jalan, saya pamit kepada keluarga saya, anak saya, dan kepada suami saya bilang, izinkan saya, karena saya ini orang lapangan. Saya ini aktivis perempuan dan anak. Jadi bagi saya, hal-hal yang menjadi tantangan, saya senang banget. Padahal saya itu sebelumnya ditaruh untuk DKI, tapi saya nggak mau. Saya sudah masuk di grup DKI, caleg DPRD, PDIP, dapil DKI 4 apa 6. Tapi saya nggak mau. Saya berpikir satu, yang ada di otak saya bilang, kalau DKI sudah banyak orang kaya, buat apa? Karena saya berpikir saya harus menjadi berkat untuk orang yang ada di dapil saya. Bukan hanya semata-mata untuk meraih kemenangan, untuk meraih suara, tidak. Itu yang ada di otak dan hati saya. Dan banyak hal saya ke sana, saya bertemu dengan ketua-ketua DPC 10 kabupaten itu. Bapak-bapak nggak gampang. Satu dapil NTT 1 itu, Nusa Tenggara Timur, itu ada 10 kabupaten. Manggarai Raya, Manggarai Barat yaitu Labuan Bajo, dan Manggarai Timur, Nagekeo, Alor, Sika, Lembata, Larantuka, Ngada, NB. Bayangkan siapa yang orang NTT di sini? Ada kah? Ada nggak? Ibu. Ada berapa? Bagaimana? Ya. Apa namanya? Bagaimana? Ibu-ibu tahu kan ya? Mama-mama tahu ya bagaimana NTT jalannya begini? Oh iya, Sumba Timur. Kalau Sumba NTT 2, bukan dapil saya. Itu dapil 2. Bagaimana jalannya begini? Sopir saya 2 orang menyerah. Terakhir saya yang menyetir mobil saya, karena saya bawa mobil dari Jakarta sampai Surabaya, dari Surabaya sampai ke ND. Bayangkan terakhir 2 minggu lalu saya balik ke Jakarta, saya ada di posisi Nagekeo. Nagekeo untuk ke Labuan Bajo, untuk saya naikin mobil untuk ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta 9 jam. Saya menyetir sendiri. Tentunya bukan karena kekuatan saya, tapi karena kekuatan Tuhan. Jadi banyak hal yang saya melihat bagaimana kehidupan orang NTT, dan kita bersyukur kalau kita dikasih kesehatan, kalau kita masih dikasih seperti ini, kita ada di dalam pelayanan, kita bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa bernyanyi tentang kebaikan Tuhan, itu luar biasa. Amin. Dan orang NTT saya harus jempol, hebat. Amin. Hebat. Orang NTT ramah, baik. Orang NTT lagi dia punya sumber daya alam luar biasa. Saya tidak pernah makan buah naga, tapi di NTT saya melihat sendiri kebunnya, saya petik sendiri itu buah naga, dan luar biasa.
2 naga, anak saya suka beli, tapi di supermarket udah beda. Tapi ketika saya makan saya petik sendiri buah naga itu, enak banget. Saya makan durian itu jatuh, saya lihat sendiri. Apa namanya durian itu? Duriannya kecil, tapi manisnya sama. Nggak ada durian seperti itu di Jakarta. Mangga, saya ke ND, mangga. Saya ke ND, saya ke Nagekeo, ada nanas, ada rambutan, ada apa lagi? Ada kokoa, coklat. Ada apa itu biji monyet itu apa ya? Jamu mete. Apa kacang mede? Kacang mede. Orang bilang NTT itu miskin, siapa bilang miskin? Oh iya. Jadi orang yang tidak pernah ke sana itu pasti bilang miskin, padahal kaya dan sumber manusianya hebat dan aman. Saya setiap hari saya harus bangun jam 6 karena saya jam 8 harus jalan. Saya turun ke dapur. Jam 2 pagi saya baru sampai di hotel. Setiap hari. Tentunya vitamin saya apa? Hanya berdoa. Saya nggak banyak saya nggak minum vitamin. Saya hanya bilang, Tuhan, kalau Tuhan sudah buka jalan, pasti Tuhan. Kalau ada garis start, pasti Tuhan bikin saya bisa selesai, bisa finish. Jadi saya hanya bisa bilang ke Bapak Ibu, anak-anak muda yang ada di sini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ketika kita meninggalkan Tuhan, selesai. Dan ada lagi, kita harus sabar. Karena kalau kita nggak sabar, ini contoh ya, kita sudah berdoa, Tuhan Yesus kasihanilah kami. Beras sudah habis. Tapi kita nggak sabar, padahal Tuhan sudah catat. Misalnya Ibu Yohana, beras habis. Ada lagi Ibu Eli, Tuhan Yesus, anak saya mau bayar sekolah. Tuhan Yesus jawab, catat, Ibu Eli bayar uang sekolah anaknya kosong. Sudah dicatat ya sama Tuhan. Tapi kita nggak sabaran. Giliran suami kita pulang, nggak bawa uang, berantem. Kamu tahu nggak, harus beli beras, besok sudah nggak ada beras. Yang Ibu Eli bilang, mau bayar uang sekolah, besok udah harus, ini sudah dikejar-kejar. Dia nggak tahu suaminya juga udah keper-keper. Suaminya juga pasti. Tapi karena kita nggak sabar, kita ribut, berantem dengan suami kita, Tuhan bilang, saya pending dulu. Karena kamu berantem, nggak membawa damai. Tapi ketika kita berdiam diri kepada Tuhan, masa sih kita menangis kepada orang tua kita bisa? Kita menangis kepada kakak kita, abang kita bisa. Masa kepada Tuhan kita nggak mau nangis? Nangis. Saya menangis. Saya pernah begini. Karena bagaimana saya juga ada omong-omong kecil itu waktu saya di dapur. Ibu Nova kan bukan orang sini. Ngapain kasih menang dia? Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar suara seperti itu, kecewa nggak? Kecil hati nggak? Sama seperti saya kecil hati. Saya bilang begini, Tuhan, kenapa Tuhan taruh saya di sini? Saya nggak mau, Tuhan. Kenapa Tuhan taruh saya di sini? Tuhan bilang, langit, bumi beserta isi saya yang ciptakan. Apatah lagi, cuman kamu punya keinginan, sabar.
Saya diam. Dan akhirnya ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan berfirman. Tuhan berfirman. Kalau ini ada slide, saya akan buka video saya. Ketika tanggal 10, tanggal berapa ya? 10 ya terakhir kampanye ya. Masa tenang ya. Itu masa tenang tanggal 10 ya. Tanggal 9. Tanggal 9 saya ada di Nagekil, Kabupaten Nagekil. Saya jadi rebutan ketua-ketua BPC, rebutan untuk saya memberikan saya untuk memberikan ini aspirasi. Jadi saya tanggal 9 ada di sana kampanye DPC PDI Perjuangan gitu. Dan saya ada di caleg DPR RI satu-satunya yang ada yang hadir di tempat itu. Dan ada caleg provinsi. Ini kita bicara dari partai ya. Bagaimana kalau kita dalam perlindungan Tuhan, bagaimana saya ditunggu-tunggu dan saya masih di jalan, saya ditelepon oleh ketua saya. Ibu sudah di mana? Ibu sudah di mana? Jauh tempatnya, 3 jam dan jalannya itu begini. Waktu saya sampai hujan tapi belum hujan deras. Waktu mereka senang saya hadir. Mereka pikir saya nggak hadir. 10 menit saya duduk, tahu-tahu saya sudah dipanggil untuk saya memberikan kampanye. Saya yang ada di ingatan saya, karena ini kampanye terakhir, saya tidak tahu ya. Itu saya percaya itu karena suara Tuhan. Jadi saya nggak kampanye. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Hari ini kampanye terakhir saya bisa ada di sini hanya karena anugerah pertolongan Tuhan. Karena nggak nyangka 2 bulan saya ada di sana, nggak pulang-pulang. 6 bulan saya bolak-balik, tapi 2 bulan saya stay di sana. Kulit saya sampai gosong. Tapi saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya bisa melewati hari-hari saya dan ini kampanye saya terakhir. Saya bisa melewati itu karena pertolongan Tuhan. Amin. Saya perempuan dan gak gampang. Bukan orang sana dan belum pernah ke sana. Tapi karena anugerah Tuhan, saya bisa. Dan saya bersyukur saya bisa lewati itu tanggal kampanye terakhir. Saya pikir saya akan menyerah. Saya pikir, karena saya sudah berdoa sama Tuhan pernah, saya bilang, Tuhan, I surrender, hopeless, saya sudah hopeless, saya sudah nggak kuat, saya menyerah. Tapi ternyata saya bisa lewati sampai selesai masa kampanye dan besoknya masa tenang. Dan tanggal 14 coblos. Kita tidak bicara tentang pemilu di sini, tapi saya mau menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan kepada saya. Amin. Kalau penyertaan Tuhan bisa sempurna kepada saya, berarti penyertaan Tuhan sempurna buat Bapak Ibu. Damai itu indah. Kan kita sering lihat damai itu indah, benar nggak? Benar. Iya, artinya apakah cuma sampai di tulisan? Atau apakah hanya sampai di kita membaca saja? Damai itu indah. Seperti apa itu damai itu indah? Hidup damai tanpa berpikir berlebihan. Saya sering, kadang-kadang saya melihat ketika ada orang
apalagi nih perempuan nih. Saya maaf, saya bicara lebih fokus kepada perempuan karena saya juga aktivis perempuan dan anak. Ada perempuan gaji suaminya 500.000, tapi gayanya 1 juta. Banyak begitu. Artinya kesalahan siapa? Apakah kesalahan suami? Tidak. Gayanya yang kebanyakan. Gayanya. Akhirnya dia lupa bayar listrik karena beli baju, beli sepatu, beli tas, sampai ngutang. Ada begitu, tapi di sini kan ada di sini anak-anak Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, damai sejahtera itu adalah hak kita. Sekaligus tanggung jawab setiap orang yang mengikut Yesus. Amin. Coba kadang-kadang kita harus jangan juga kita terlalu banyak kumpul-kumpul, tapi kita merenungi. Saya batasi juga, ketika saya sudah selesai kegiatan, saya nggak mau kumpul-kumpul terlalu, apalagi kalau ada yang ulang tahun, mohon maaf, bukan berarti saya nggak mau. Karena nanti selesai ulang tahun, dia ngomongin orang. Iya betul. Atau boleh juga kita hadir karena kita menghormati undangan kawan kita, tapi habis itu pulang jangan supaya tidak bagus. Karena ketika gosip itu kan paling enak kan? Semakin kita gosok, makin sih. Saya juga kadang-kadang kayak ada kawan saya telepon saya, lu udah di mana? Udah di Jakarta? Udah nyampe. Ada cerita baru. Ada cerita baru loh. Ketemu loh, ngopi-ngopi cantik. Saya bilang begini, ini cerita baru, pasti gosip baru lagi. Akhirnya gimana caranya supaya mau menghindar dari gosip ini? Saya bilang begini, udah, nanti aja gua kabarin. Sampai sekarang gua nggak mau kabarin. Karena saya juga, kita nggak mungkin menjaga hati orang. Hati kita saja yang kita jaga. Karena ketika kita menjaga hati dia akan, apa sih lu urus gua? Bener nggak? Kita hindari hal-hal yang ini dan pertemuan yang ada gunanya. Tapi yang paling berguna ketika kita bertemu, kita ngomongin bagaimana kebaikan Tuhan. Ketika kita bicara tentang kebaikan Tuhan Yesus, orang itu yang tadinya nggak respect jadi respect. Bukan begitu Bapak Ibu? Iya. Nih, setiap orang yang mengikut Kristus seperti tadi. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Itu ada di Kolose 3 ayat 15. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Saya ketika Ibu Gembala Rahel bicara kepada saya, dan ini jalan Tuhan ya. Waktu Ibu Gembala WA saya, itu kebenaran. Saya memang lagi duduk, saya lagi lihat-lihat WA group. Ibu Gembala WA saya langsung oke Ibu, tapi saya bilang bukan oke. Iya, tapi saya bilang oke, saya tanya dulu kepada tim saya, karena saya juga sudah terbiasa setiap saya mau pelayanan, saya harus di-backup oleh tim saya, karena seperti ranting itu kan ada carang-carangnya ya, ada
ada itu ranting juga akan jatuh kalau Dari tongkat. iya, nggak kuat, nggak menopang. Jadi ketika ibu Gembala Rahel WA saya bilang saya harus nanti saya kasih jawaban, tapi saya mau bicara dulu dengan ibu saya. Dan ketika saya bicara dengan ibu saya, mereka bilang oke, berarti saya harus memberikan jawaban kepada ibu Gembala. Ibu Gembala kasih syarat ya. Keren banget ibu Gembala. Amin. Iya, berbahagia loh bisa dapat ibu Gembala seperti ini. Amin. Kenapa saya bilang ibu Gembala kita harus bapak ibu harus bersyukur bergembira mendapat ibu Gembala seperti ibu Gembala Rahel. Dia membackup jemaah. Amin. Kenapa saya bilang begitu? Ada hal yang saya nggak mungkin cerita, ya, tapi itu untuk kebaikan Amin. jemaat. Amin. Amin. Sama seperti Tuhan Yesus, dia backup anak-anaknya. Kan kita selama ini dikasih makan, benar nggak? Nah, Ya. Iya, Tuhan backup sama seperti ibu Gembala. Dia backup jemaatnya. Ibu Gembala bilang, ibu nanti begini-gini. Oke, saya bilang. Oke. Amin. Hebat. Dan banyak hal ibu Gembalanya sabar. Hati. Kadang-kadang WA saya ada di NTT. Kan nggak mungkin saya harus datang. Saya bilang, ibu saya ada di NTT. Mohon doanya. Dan saya terima kasih ibu Gembala, ibu bapak jemaat yang ada di sini. Terima kasih untuk doa-doanya. Walaupun saya ada di urutan nomor 2 di dalam saya punya suara. Saya ada di urutan kedua. Jadi artinya saya boleh berbangga sebagai anak Tuhan Yesus. Saya berbangga karena kenapa? Saya bukan orang sana, tapi Tuhan tunjukin betapa hebatnya Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, jangan pernah lemah, jangan pernah putus asa, Amin. jangan pernah menyerah. Ketika kita lemah, Tuhan kuatkan. Ketika kita dalam keadaan yang putus asa, Tuhan memberikan jalan. Tapi tentunya hati kita harus baik. Kalau hati kita ngomong sana, ngomong sini, ya udah. Tuhan bilang tinggi minta doa dia. Iya. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang baik, Tuhan bilang kok kan di firman Tuhan sudah ada kan marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, lesu, aku akan memberikan kelegaan. Kenapa enggak kita? Ketika anak-anak kecil itu, saya punya cucu, ketika dia dimarahin oleh maminya, dia lari ke saya. Oma. Kenapa sih? Dia minta perlindungan omanya. Artinya, omanya bisa melindungi dia, apalagi Tuhan. Amin. Saya sini. Kenapa? Nanti ya, ayo kita jalan-jalan ke Transmart. Bayangin dapat bonus. Yang tadinya dia hanya mau datang, cucu saya ini oma minta perlindungan, minta disayangi karena dia dimarahin maminya. Tapi saya kasih bonus lagi. Ayo kita jalan nanti ke Transmart. Artinya dapat bonus. Betul tidak Bapak Ibu? Betul kan? Jadi nggak usah ragu untuk ketika kita ada di jalan yang benar dan ketika kita berjalan bersama Tuhan. Damai sejahtera itu bermulanya ada di dalam hati kita. Kalau hati kita selalu berantem aja, ketika dia nggak bisa berantem dengan temannya, dia berantem sama suaminya. Ada aja.
Akhirnya lama-lama suaminya mikir, ini apa sih ini istri saya? Lama-lama ditinggal. Lama-lama ditinggal. Emang kesalahan siapa? Saya. Ya istri. Nggak ada lawan. Dia nggak ada teman untuk berantem. Suaminya lagi korek-korek. Mana sih? Udah tahu beras nggak ada. Udah tahu ini istri itu tiang doa. Amen. Kalau beras nggak ada di rumah, berarti kurang berdoa kita. Istri kurang berdoa. Tapi ketika kita seorang istri banyak berdoa, beras full. Kalau saya juga jadi suami, misalkan ya, istrinya begini, udah habis nih beras. Terus besoknya suaminya pulang, itu lagi yang diomongin. Kalau saya jadi suaminya, lu kurang berdoa. Kalau saya, karena apa? Kadang-kadang istri juga harus diberikan pengertian. Jangan hanya istrinya aja main nih sama suami, nggak boleh loh. Ibu-ibu yang terkasih, sekali-sekali lah kita bagaimana kita kalau beras nggak ada, kita kasih singkong untuk suami kita. Kita rebus pakai dabu-dabu. Begitu dia pulang, dia kaget. Ada singkong, ada dabu-dabu. Langsung istrinya bilang, iya karena nggak ada beras. Beras mahal berapa? 18.000 sekilo. Syukur sekarang sudah berapa? 15 ya? Tapi apakah kita mati kalau beras mahal? Kan kita masih hidup. Artinya Tuhan masih menyertai kita. Kenapa kita repot banget sama beras? Mana kita tahu Tuhan mau kasih kita keju, Tuhan mau kasih kita hamburger. Jadi udah syukuri aja. Misalnya ibu-ibu pulang di rumah, beras habis. Ibu-ibu tumpang tanggung dalam nama Tuhan Yesus full kan? Itu sudah percaya saya, imani. Karena banyak hal saya pun bukan berarti saya tidak punya masalah, cuma mungkin beda saja dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Saya ada masalah, tapi ketika saya ada masalah, saya bilang Tuhan tolong. Saya pernah punya masalah, orang nggak bayar kepada saya. Saya tagih, dia lebih galak dari saya. Ngeri banget. Ngeri. Dalam hati saya kenapa ini terbalik ya? Tapi karena kita anak Tuhan, tentunya kita nggak mungkin membalas. Nggak mungkin. Wih, dia kata-katain saya. Apa sih? Blablabla. Saya hampir terpancing. Saya bilang, dia yang nggak bayar saya, berjalan dari saya ya. Tapi saya cuma kembali lagi karena saya sudah anak Tuhan Yesus. Saya doakan dia. Saya sebut namanya. Saya bilang Tuhan Yesus, tolong saya sebut namanya. Dimanapun dia berada, sedang bersama siapa Tuhan lembutkan hati. Biar dia ingat apa yang terjadi. 2 minggu saya doain itu orang. Akhirnya dia menyerah karena kuasa Tuhan. Dia telepon saya, Mbak Nova, bisa nggak kita ketemu? Jujur saya agak takut mau ketemu. Saya takut jangan-jangan karena kan banyak kan kejadian. Sempat juga saya secara manusia saya nggak mau ketemu, takut dia bawa temennya. Tapi Roh Kudus ingatkan saya, gimana sih kamu berdoa biar dilembutkan hatinya, biar diberkati dan dia ingat untuk membayar kamu. Sekarang dia telepon kamu ketakutan. Akhirnya saya bilang, Akhirnya saya bilang, oke, kapan dan di mana? Bilang oke. Nanti besok siang bisa nggak kita makan bareng? Saya jawab enggak. Akhirnya saya bertemu dengan dia dan dia bilang nama saya lembut banget. Dia bilang, Mbak Nova, maaf ya terlambat saya membayar. Ini ya. Berarti
doa kita didengarkan 2 minggu. 2 minggu. Kalau 2 minggu dia, saya udah bilang kalau 3 minggu dia nggak jawab, nggak ada terang, saya puasa. Saya selalu begitu. Saya puasa. Saya hamil anak ketiga. Sekarang anak saya sudah lagi skripsi, anak yang laki. Saya berdoa begini, Tuhan kasih saya anak laki-laki, dan karena anak saya 3, 2 perempuan, 1 laki. 1 yang sekarang lagi. Saya kok pengen banget anak laki. Orang Batak ini, suami saya orang Batak. Saya bilang, Tuhan, saya pengen anak laki. Tapi sebenarnya suami saya biasa aja, dia nggak sama aja katanya laki sama perempuan. Tapi saya itu pengen banget. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya pengen anak laki, kasih saya anak laki. Saya puasa. Saya lagi hamil, saya puasa loh, sampai dokter marah. Ibu ini udah tahu lagi hamil, kok puasa? Saya bilang, Tuhan kasih saya anak laki, Tuhan kasih saya 1 tanggal 1 bulan dengan suami saya. Tuhan jawab. 3 hari saya puasa. Anak laki namanya Jeremy Nathanael. Tanggal lahir 31 Juli, sama dengan suami saya. Tahunnya yang berbeda. Dan Tuhan buktikan. Apa yang kamu minta, apa yang kamu minta, saya akan berikan. Dan itu benar-benar terjadi. 31 Juli laki. Sampai suami saya terbengong-bengong gitu. Itulah ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tapi tentunya kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus berdamai dengan orang lain. Saya juga ada yang memusuhi saya, tapi saya bodoh amat. Gua nggak makan dari lu. Hati saya aja yang saya jaga. Tapi Tuhan pertemukan. Setiap acara saya bisa bertemu dengan dia. Saya mau menghindar, tapi tidak mungkin karena setiap acara dia ada. Dan puji Tuhan, saya ini kan bukan tipe orang yang bisa basa-basi atau bisa manis-manis omongan. Saya kalau saya nggak suka, kalau saya marah, itu saya keluarkan dan akan kelihatan. Jadi ketika saya hindari dia, waktu mau ambil makanan, dia samperin saya. Lu marah ya sama gua? Saya bingung. Yang marah siapa ya? Saya jawab, saya nggak marah. Siapa yang bilang saya marah? Lu katanya begini. Ya lu kok dengar orang lain? Jangan dengar orang lain. Orang lain ini di sini ubi. Sampai di ujung sana sudah jadi kolak. Karena dia tambah sudah ubi kan, dia tambah ada santan, ada gula merah, sama apa itu kayu manis, supaya enak tuh kolak. Keren-keren banget. Jadi kita harus jaga hati kita, damai dengan hati kita, damai dengan orang. Bukan berarti kita damai orang lain tidak suka. Justru kalau kita damai, orang lain pasti tidak suka karena iblis. Tapi ketika kita damai, kita jaga hati kita. Biarin dia tidak suka, tapi yang penting hati kita damai. Boleh ya seperti itu? Boleh ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jagalah hati kita, karena di situ akan terpancar seluruh kehidupan. Kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita berdamai dengan orang lain, dan kita berdamai dengan sesama yang ada di sekeliling kita. Kita bangkit berdiri, dan kiranya